misal cukup dengan letting in aja, rilis emosi-emosi aja, kan udah ada beberapa case yang itu muncul keajaiban gitu ya. Tapi bagaimana kalau kemudian meskipun dia udah rilis, meskipun dia sudah letting in gitu ya, tapi kalau di dalam kepalanya itu ada jangkar-jangkar kemiskinan yang itu kemudian dia belum selesai dan dia masih melekat di situ, kan yang namanya mental miskin itu kalau nggak diberesin juga akan berimplikasi negatif terhadap perjalanan hidupnya. Bagaimana Mas Riko? Oke, jadi gini, misal dari kecil kita diasuh sama orang yang miskin. Ya, yang kekurangan lah, makannya iri, terus banyak dogma-dogma lah, nyari uang susah, atau misal pelit juga, atau macam-macam lah. Otomatis cetakan di diri kita adalah diri yang merasa kekurangan. Nah, ketika kita merasa kekurangan, ketika identitas kita merasa kekurangan, emosi sama pikiran juga sejenis itulah pasti. Rasa bersalah, terus rasa sedih, rasa kekurangan, dan lain-lain. Pikirannya juga kayak gitulah, narasinya. Kemudian, karena kita merasa kekurangan, kita bereaksi. Ya kan? Mungkin kita bereaksi dengan ngerokok. Mungkin kita bereaksi dengan meditasi. Mungkin kita bereaksi dengan cara bermanifestasi. Mungkin kita bereaksi dengan cara beribadah. Apapun lah reaksinya. Sekarang tak tanya, ketika kita bereaksi, berarti kita menganggap bahwa identitas diri kita nyata dong. Benar nggak? Misal sampean merasa kekurangan nih, rasanya kan gak enak kan, rasa kekurangan itu kan, ada ketakutan, ada kesedihan, gabung nggak jadi satu gestalt. Kemudian karena nggak enak, sampean bereaksi nih, aku tak meditasi ya, biar rasaku enak, biar kaya. Nah, itu kan bereaksi kan, bahwa diri kita itu berarti kita menganggap kalau diri kita yang sedang kita lawan ya itu kita yang nyata kan. Berarti apapun reaksi kita justru semakin menguatkan diri palsu kita. Entahlah reaksinya, entah dengan cara letting in, entah dengan cara letting go. Pada dasarnya prakteknya kalian salah, iya kan? Karena sebagai reaksi. Makanya seringkali tak bilang sadari aja. Letting in benar ketika sampean hanya sebatas menyadari tanpa bereaksi. Biarkan. Berarti kalau kemudian aku agak berpikir agak kritis gitu, berarti letting in tuh bisa jadi juga kita lari dari masalah dong. Karena itu butuh effort. Bisa jadi. Ya kan? Makanya yang pusat dari letting in itu sebetulnya very viral. Bukan ke melenyapkan pendaman emosi, karena hasilnya nggak ada yang dilenyapkan. Kita itu nyapu tapi hasilnya nggak ada kotorannya. Tapi tidak ada kotorannya. Kita perlu nyapu ketika kita hadir sebagai Hendra atau Riko kan. Ketika kita hadir sebagai kesadaran, ya apaan yang disapu? Nggak ada. Sekarang tak tanya, garam 1 jumput kalau dimasukkan ke satu gelas air, asin nggak? 1 sendok wis. Asin ya. Asin banget kan? Iyalah. Kalau 1 sendok dimasukkan ke 1 ember, enggak asin. Enggak asin. Kalau 1 lautan, enggak asin. Makanya semakin luas Anda, maka semakin tentramlah hidup Anda. Itu yang penting hasilnya itu. Bagaimana kita menjadi semakin luas dan semakin luas. Paradoksnya sejak awal kita sudah luas. Paradoksnya itu. Sejak awal kita udah luas. Paradoksnya itu. Tapi menjadi kemudian sempit karena program-program itu tadi. Karena kita berpura-pura jadi sempit. Definisi antara miskin dan kaya itu dinilai dari apa? Itu Mas Riko. Kalau secara umum ya dinilai dari angka lah. Secara umum. Secara umum. Misal Mas Hendra antri di mana itu imigrasi lah. Antrinya kan nggak nama, angka kan. Angka. Bahagia nggak cuman antri berubah angka? Nggak ada yang suka diangkakan. Iya. Sama. Ketika kita sadar ya nggak ada miskin dan kaya. Aslinya. Karena semuanya adalah kita. Tapi kalau kita tanya definisi ya, yang kita pakai ya definisi dari masyarakat kita. Kalau angkanya dikit ya berarti kurang, kalau angkanya banyak ya berarti kaya. Oke. Nah, sekarang Mas Riko, aku pengen geser ke the power of now. Ya, hadir utuh di sini saat ini gitu. Selama ini yang membuat
kita menderita itu kan penyesalan di masa lalu dan kekhawatiran di masa yang akan datang, gitu ya Mas Riko ya. Nah, kaitannya sama hadir penuh di sini saat ini dengan periferal itu apa Mas Riko? Kaitannya dengan periferal yaitu misal gini, satu ruangan itu ada 12 pintu. Mau sampai pakai pintu manapun sampai di ruangan yang sama, cuma beda pintu doang, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kebanyakan dari kita, kalau di Power of No kan orang menderita itu kalau pikirannya lari ke masa depan kan, atau pikirannya flashback ke masa lalu. Nah, triknya di situ. Ketika kita dapat konsep kalau memikirkan masa depan itu apa namanya, derita, flashback ke masa lalu derita, trikinya kira-kira apa? Kita akan berusaha. Effort banget untuk benar-benar hadir di sini. Effort. Nah, sekarang tak tanya, ketika sampean bayangin masa depan, sampean bayanginnya di mana? Di sini kan? Di sini. Saat ini kan? Ketika sampean flashback ke masa lalu, sampean di sini saat ini. Di sini kan? Aslinya kan nggak begitu. Berarti masa depan dan masa lalu ilusi gitu ya, ilusi, dalam perspektif kesadaran gitu ya. Karena masa lalu pun juga masa sekarang yang terjadi di masa lalu gitu, kira-kira kan? ya. Sampean bayanginnya kan tetap harus di sini, nggak mungkin di masa lalu sampean ke masa lalu. Oke. Tapi ketika kita dapat konsep ya kamu harus ada di sini saat ini, sampean pasti effort banget. Ketika pikiran kita lari ke masa depan, alih-alih sampean menyadari pikiran yang lari, sampean ngelawan, balikin ke sini. Iya ya Mas. Ini tambah rame, pasti tambah rame. Trikinya di situ. Makanya penting bagi kita itu, arti dari kesadaran itu adalah kondisi santai. Selama ada usaha berarti kita tidak sedang santai, apalagi usahanya double, ya kan? Santai Mas ya. Double kan itu kan, kalau misal pikiran ini kan sedang berusaha ke masa depan, terus kita lawan balik, ya usahanya kan double. Berarti nggak perlu kita kemudian harus pokoknya ngelakuin apa-apa, nggak boleh multitasking gitu ya. Kadang kan pokoknya makan ya hadir penuh, makan nggak boleh sambil HP-an, nggak boleh sambil nyetir ya nyetir, nggak usah dengerin musik, nggak boleh sambil teleponan segala macam. Itu ketika kemudian kita udah stay di kesadaran periferal, itu nggak perlu konsep kayak gitu. Nggak perlu. Sampai mau makan sambil ngerokok kan sampai tetap sadar dua-duanya, bisa aja kan, fleksibel kan, expand kan. Iya. Misal sampean apa wis nyetir mobil sama musikan, nah sampean tetap nyetir mobil sambil musikan, sadar semuanya, nggak ada masalah. Serem kabeh Pak, ini carane Pak. Nggak ada masalah kan. Mau sampean misalnya lagi ngomong sama aku sambil rokokan, nggak ada masalah juga. Tapi karena ada dogma dari luar, kalau lagi ngomong sama orang nggak boleh sambil HP-an, nggak boleh sambil rokokan, ya kitanya yang tersinggung. Sampean biasa aja padahal. Kalau sebelum waktu kecil nggak ada dogma sopan santun, ya biasa aja. Sampean nggak akan tertrigger. Tapi kalau secara normatif katanya misalnya kayak anak kecil gitu ngelakuin apa-apa, kalau nggak kemudian dibiasakan fokus gitu ya, misalnya makan ya sambil makan aja, fokus hadir di sini saat makan gitu, itu katanya nanti kalau besar gampang ke distract gitu. Itu gimana Mas dengan konsep itu Mas? Sampean gampang ke distract karena terbiasa fokus. Iya kan, overfokus kan. Iya. Contoh gini lah, kondisi fokus itu kondisi apa sih? Kita ke satu objek dong kan. Iya. Berarti kan kita maksain kan. Iya, aku lek krungu arek-arek apa klotak-klotak tuh ngamplengi kabeh Mas. Iya kan? Kita ngobrol ngene. Iya kan? Kudu tak sapu kabeh. Padahal kan biasa aja kan. Iya. Nah, sekarang tak tanya, kondisi fokus itu gelombang otak kita ada di mana? Beta kan. Beta. Gelombang yang itu sangat sangat aktif. Nah, ketika gelombang beta berarti sistem saraf otonom kita yang aktif apa? Simpatik kan, sistem untuk bertahan hidup. Kira-kira hormonnya hormon apa? Kortisol sama adrenalin. Kayak lagi dikejar hewan buas. Nah, sekarang tak tanya, kalau sampai dikejar hewan buas 10 menit capek nggak? Capek kan? Iya. Kalau sehari? Tambah nemen. 10 tahun bongko sudah penyakit tok pasti. Hasilnya yang nolong orang-orang yang masyarakat kita saat ini itu adalah tidur.
Dengan tidur sampai jatuh ke delta, sampai expand, regenerasi sel. Bayangin orang nggak tidur lah 3 hari, capek pasti. Lebih capekan orang yang nggak tidur daripada orang nggak makan. Tidur mati ya. Mati pasti. Kalau nggak makan 14 hari kemungkinan masih hidup, asal dia minum. Tapi kalau nggak tidur, gila pasti. Habis gila dia mati. Nah, ketika kalian nggak fokus, tapi fokus ke semuanya, ya otomatis gelombangnya ada di antara alfa theta. Itu kita bahas lengkap di itu nanti webinar. Di webinar Panjang ya teman-teman ya. Nanti kalau pengen tahu detailnya silahkan teman-teman join webinar. Tapi kalau menurut Mas Riko, komentar terhadap The Power of No itu gimana? Komentar apa? Keajaiban The Power of No, katanya manifestasi menjadi lebih mudah dan lain sebagainya gitu, itu gimana menurut Mas? Bener. Cuma beberapa orang kan tricky kan, salah paham kan. Mereka yang nggak salah paham, kemungkinan dia mengalami apa yang dialami oleh Eckhart. Kira-kira yang dialami Eckhart yang buat dia tercerahkan apa? Waktu itu kan ceritanya dia diputusin pacarnya, dia di PHK, kemudian dia mengalami malam gelap jiwa. Ketika terlalu gelap, dia sudah lelah untuk melawan, akhirnya dibiarin aja. Hasilnya yang krusial kan fase itunya kan, bukan buku setelahnya, bukan teknik-tekniknya, tapi fase itu. Ketika dia mampu membiarkan emosinya, ya udah selesai. Kalau Eckhart mengatakan sumber masalah adalah karena kita masih di waktu tadi itu, masa depan dan masa lalu itu banget. Ya bisa jadi, karena ketika kita aslinya bukan di waktu, tapi adalah di identitas kita yang terkait dengan waktu. Identitas kita yang terkait dengan waktu. Kan? Identitas kita kan masa lalu kan, cetakan kita dari orang tua. Hasilnya yang bikin kita menderita ya identitas kita. Kayak kita ngelihat HP, tapi sudut pandangnya dari belakang kayak gini lah. Kelihatannya belakang, tapi sampean kan enak ngelihat dari depan, bagus. Ya aku ngelihat dari belakang kok jelek kok. Padahal ya cuma tinggal ganti aja ke posisi Mas Hendra kan. Tapi bisa kita ambil konklusi memang Mas bahwa penderitaan itu memang membutuhkan waktu gitu. Penderitaan itu tidak bisa tidak bisa bertahan di masa saat ini ya. Iya nggak kira-kira? Kalau di masa saat ini ya kita kan nggak menderita. Apa yang buat kita menderita? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya kan? Ya udah ini gitu ya. Yang bikin menderita ya pikiran kita yang isinya itu konflik. Yang satu pingin kaya tapi pikiran satunya pingin miskin. Takut kaya. Contoh lah, sampean pingin kaya, tapi sampean takut nggak dapat bansos, konflik kan? Atau sampean pingin kaya, tapi sampean takut nggak punya waktu sama keluarga, kan konflik. Nah, gimana caranya menselaraskan konflik itu? Ya diganti identitasnya langsung. Oke, berarti waktu dan pikiran itu sama? Sama. Karena pikiran itu kan menjelaskan pengalaman sebelumnya kan. Misal aku lihat handphone, pikiran ngomong, oh handphonenya bagus. Nah ini kan ngomentari sedetik lalu kan, tentang masa lalu kan. Atau misal kita ngomentari masa depan lah. Masa depan itu apa aslinya? Tracking kita dari masa lalu kita kan. Kalau kita nggak punya masa lalu, kira-kira masa depan ada atau enggak? Enggak ada. Ini bagus. Berarti kalau waktu dan pikiran sama, berarti saya dan saat ini sama dong? Sama. Sama. Cok. Iya. Nah sekarang tak tanya, sampean pernah ada di selain di sini saat ini enggak? Sebenarnya enggak pernah kan? Enggak pernah. Tapi pikirannya pun itu muncul di sini saat ini. Jadi ya enggak terlalu benar juga kalau kita ngomong pikiran itu ada di masa lalu dan masa depan. Enggak terlalu benar juga. Ketika kita hadir sebagai kesadaran menjadi ruang dari pikiran, ya pikiran ada di sini saat ini.
semuanya di sini saat ini. Trikinya ketika kita berusaha untuk hadir di sini saat ini, tambah bluder pasti. Tapi pikiran tuh sebenarnya bagus, dia sarana gitu. Yang jadi masalah ketika kita mengidentikan diri kita dengan pikiran itu, yang kita kira yang sebenarnya pikiran itu kan. Pikiran tuh bagus, tergantung identitas kita. Sarana yang indah, bagaimana orang bisa sadar tanpa punya pikiran gitu kira-kira kan? Tetap sadar. Tetap sadar. Buktinya sampean tidur nggak ada pikiran sadar. Okay. Sekarang kalau gini, kalau ada orang punya statement gini gimana Mas Riko? Yang bagus itu adalah kesadaran yang mengendalikan pikiran, bukan ego yang mengendalikan pikiran. Itu gimana? Sekarang tak tanya. Itu kayak ombak lautan berusaha mengendalikan ombak. Mengendalikan berarti sampean memaknai kalau lautan sama ombak itu beda. Iya Mas ya. Iya kan? Salah terus. Makanya aslinya nggak ada kata-kata yang cocok. Ya itu pokoknya. Karena pikiran itu adalah gerakan dari kesadaran itu sendiri. Ya kita cuma perlu tahu pikiran mana yang kira-kira gerakannya ini akan mengakibatkan kehidupan yang lebih baik atau lebih buruk. Itu doang. Santai, relax gitu ya. Santai, relax, penuh penerimaan gitu ya. Oke. Bagaimana sih Mas? Kok bisa kemudian manusia itu mengalami muncul sebuah ketakutan itu awalnya dari mana sebenarnya ketakutan yang ada dalam diri kita itu? Ketakutan. Ketakutan nanti bakal begini itu tuh mekanismenya bagaimana gitu? Mekanismenya ya gini. Ketika kita lahir nih, kan itu banyak mengalami kejadian kan. Nah sebagai defense mekanisme ya muncullah ketakutan. Jadi ketakutan itu tidak selalu buruk, bisa jadi baik, bisa jadi loh. Tapi hampir 90% pasti buruk. Karena ketakutan kalian itu ketakutan yang ilusif, nggak jelas sampai takut apa. Jadi gini, kalau mau jawaban lebih konkret gini, ketakutan itu apa? Sekarang tak tanya, ketakutan itu apa? Beneran ada atau enggak? Nggak ada. Enggak, sebelum jawab nggak ada itu ketakutan itu apa? Iya sesuatu yang bakal kita khawatir kalau kemudian itu terjadi gitu kan. Ketakutan itu kan label. Rasanya gimana? Sensasinya? Oh nggak enak Mas. Nggak enak kan? Nggak enak. Sekarang tak tanya, sensasinya sedih sama takut sama nggak? Sama sih. Sama. Cuma ceritanya beda. Nah, cerita itu dibikin oleh pikiran. Oke. Agar kita tidak agar kita tidak bisa melihat emosi kita apa adanya. Nah, cuma kita biasanya itu lari ke pikiran, ke cerita. Akhirnya kita nggak mengalami emosinya secara total. Makanya pertama, yang paling penting sebelum kalian mengalami emosinya, sebelum kalian menyaksikan emosinya, saksikan pikiran dahulu. Kalau sampean sudah bisa menyaksikan pikiran, baru sampean bisa menyaksikan emosi, enggak sebelumnya. Kalau sampean langsung loncat berusaha menyaksikan emosi, pasti sampean tersesat di cerita kepala, pasti sudah. Makanya saksikan pikiran terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang ada teman-teman yang tanya, bagaimana Mas Riko caranya mengubah penderitaan menjadi kesadaran? Mengubah penderitaan jadi kesadaran ya gini. Orang itu mengira pendaman itu kayak air kotor yang di dalam gelas. Kemudian dituangkan air bersih sehingga lama-lama air kotornya hilang diganti air bersih. Padahal enggak. Pendaman itu adalah es batu. Mau sampai tuangi teh sebanyak apapun, yang tumpah itu tehnya bukan es batunya. Iya kan? Tapi kalau es batunya dibiarin, dia cair sendiri. Jadi pendaman itu es batu. Apa yang dianggap cakra oleh orang-orang itu adalah es batu. Dibiarkan. Dibiarkan. Sangar. Karena semua reaksi justru mengabadikan identitas
kalian. Oh iya, Mas Riko pernah berkata, hidup hanyalah sandiwara ketuhanan yang berpura-pura jadi manusia, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Gitu ya, Mas? Ya benar. Nyata itu ya? Nyata, bersandiwara kita sedang. Iya, dirinya yang bersandiwara sendiri gitu ya. Hidup adalah sandiwara ketuhanan yang berpura-pura jadi manusia, Ya sama tumbuhan, kayak hewan. layar bioskop lah. Kan ada layarnya kan satu, tapi dia pura-pura jadi karakter utama, karakter sampingan, berpura-pura jadi gunung di dalam film itu dan lain-lain. Padahal ya hasilnya nggak ada semua kan. Setelah filmnya selesai, 2 jam selesai nih, layarnya ikut hilang nggak? Enggak kan? Enggak. Selama filmnya ada, layarnya hilang nggak? Enggak juga kan? Nah, kebanyakan orang berusaha melenyapkan filmnya. Padahal nggak perlu kan? Iya. Beberapa orang berusaha melenyapkan atau mengheningkan pikiran karena mereka mengira kalau pikirannya rame, kesadaran nggak ada. Padahal tetap ada di latar belakang. Iya, pecah porandasmu guys. Tapi aku udah dapat lah ya, dapat. Oh iya. Kesadaran itu layarnya. Iya, latar belakang. Latar belakang. Sakit itu alami, tapi penderitaan karena sakit itu pilihan. Benar, Mas ya. benar. Misal gini lah, sakit itu cenderung ke asumsi sih. Saat kita sakit, terus kita cenderung kayak nggak terlalu fokus di sakit itu, sakitnya hilang sendiri. Contohnya lah, bedakan sakit flu sama sakit paru-paru. Kalau sakit flu sama biasa aja, biasa. Sembuh sendiri, meskipun nggak sampean kasih obat itu sembuh sendiri. Sama, ketika sampean sakit paru-paru, sampean fokus ke sakitnya tambah parah. Sampean obati tambah makin parah. Giliran sampean nyerah, dibiarin tiba-tiba sembuh ya kayak gitu. Saya ingin nih Mas. Sekarang gini Mas. Neneknya Mas Dika ini batuk itu Mas sudah hampir 5 bulan atau berapa gitu ya, tapi kita mau ngasih tahu gimana ya namanya SDM itu kan orang kan beda-beda gitu ya, tapi yang dikata kemudian itu ibunya Mas Riko ya, diobatin apa aja belum sembuh-sembuh itu batuk itu, apalagi kalau pas malam hari gitu. Itu gimana Mas kalau udah seperti itu Mas? Oh, udah ngalami itu. Iya, gimana? Dulu waktu operasi kanker payudara kan itu gagal kan, biopsi ternyata masih ada. Terus aku disuruh jenguk, alah bu, wis paling dek wong sakit lek gak waras yo mati. Tanya lah Om Joko itu, beneran tak gituin? Iya. Nah, karena digituin, ya aku ngeflow aja kan jawabnya. Aku tak sadari dulu, terus ngeflow aja loh, kok keluarnya gini, oh ya udah tak biarin. Nah dari kata-kata itu beliau merenung, oh iya loro paling enggak yo mati yo wis, sehat yo aslinya ya podo ae. Nah setelah itu nggak jadi operasi, sembuh tiba-tiba, nggak tahu gimana caranya. Berarti kalau kita ngasih tahu tuh dikasih tahu gimana Mas intinya? Yang penting itu ini, keinginan kita untuk ngasih tahu itu disadari terlebih dahulu. Kenapa kok kita ingin ngasih tahu mama kita? Baik, pasti ada sponsornya kan, mungkin kita takut ditinggalkan atau karena kita pengennya kasihan ya, udah dulu udah ngomong kita dari kecil, terus mosok kok sekarang sakit kita nggak bisa ngurangin kontribusi apa gitu, kayak gitu. Nah itu perlu disadari. Itu kan cuma alasan pikiran kan, nanti alasan sebenarnya sama akan nemu sendiri. Dan tiap orang beda. Ketika itu sudah ketemu, sudah disadari, nanti ngeflow sendiri. Tiap orang akan beda cara ngasih taunya. Ketika aku ngasih taunya barbar, terus sampean niru dengan barbar, nggak akan efektif. Jangan meniru orang lain. Bisa jadi ketika sampean sadari sponsornya, sampean nggak ngasih tahu, dibiarin. Tiba-tiba dia sadar sendiri, bisa jadi. Ngefollow-nya beda-beda. Oke. Seseorang itu Mas terkadang aku sendiri gitu ya. Kadang kan nanti aku begini gitu. Kita tuh seolah-olah melawan semesta karena merasa tahu lebih banyak dari apa yang diketahui semesta gitu. Jadi Mas Riko pernah mengatakan seseorang melawan semesta karena merasa tahu lebih banyak dari apa yang diketahui semesta. Gimana menjelaskan hal itu? Contohnya ginilah, semua apa yang kita lakukan itu kan reaksi kita terhadap pendaman emosi kita kan, reaksi kan, artinya semua yang rencana kita itu terbatas.
Iya kan? Justru Bener malah nggak? terbatas. Terbatas kan? Kalau terbatas pasti hasilnya sama kayak sebelumnya. Jadi ada contoh kasus gini lah. Kalau nggak salah ada pemadam kalau nggak salah itu di Slovakia atau di mana itu, aku pernah baca bukunya. Jadi dia mengalami kebakaran hutan dan itu satu regu itu dia bertugas di situ dan nggak ada solusi, hutannya itu kebakaran semua, terus kita nggak bisa mademin. Sebagai reaksi kita kan lari kan, semua regunya lari, tapi dia menyadari keinginannya untuk lari. Kemudian setelah disadari sepersekian detik dia dapat ide untuk mengumpulkan daun-daun, semua dicabuti di sekitar dia, dilingkarin gini besar. Cuma dia dong yang selamat, yang lain mati. Artinya semua reaksi kita berdasarkan pola lama, dan pola lama itu terbatas. Kayak misalnya kita terbiasa melihat HP ini doang, padahal di sekitar HP itu banyak kemungkinan lain. Jadi sama, ketika kita terlalu fokus ke masalahnya, justru masalahnya nggak selesai-selesai, buyar pasti. Banyak testimoni di tempat itu. Tes apa? Testimoni ketika nggak lari malah selesai. Oh ya, ketika nggak Ketika nggak selesai. lari malah selesai. Ada yang kasus mana itu yang di bank itu? Ya di bank. Oh iya, Kan di- banyak tuh Mas Permana. Di bank itu ada orang, dia kerja sebagai manajer, terus utang ya, kliennya utang Ya. berapa? 7 ya? 13 M. Oh 13 M. Nah ini nggak bayar sama sekali kliennya, dan ada kemungkinan kalau nggak bayar ini dipecat kan ya? Ya ada masalah jabatan. Ada masalah jabatan lah. Iya, iya, iya. Dia tuh selama ini berusaha, Mas wis bayarin lah paling nggak 100 juta dulu lah, atau 200 juta dulu lah. Selama bertahun-tahun dia berusaha. Iya, iya, Nah setelah ikut latihin ya udahlah dia pasrah. Disadari semua rasa nggak nyamannya selang sebulan ya kalau nggak salah. Ya nggak lama. Selang sebulan Dilunasi. kliennya ngelunasi total 13 M. Ketika sudah disadari ini otomatis fokusnya nggak fokus lagi. Iya, iya, iya. Gampang hasilnya gitu.